Inilah ayat di Alkitab Kristen yang diubah Lembaga Alkitab Indonesia. المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam program 5 Minute Apologetics. Nah, kalau kita lihat, salah satu ajaran iman Kristen yang paling sering disalahpahami, yang paling sering diserang untuk coba diruntuhkan adalah soal keyakinan pada ketuhanan Yesus. Beragam cara digunakan oleh para polemikus Islam untuk meruntuhkan ajaran Kristen yang sangat fundamental ini. Mulai dari misalnya mereka mencari-cari teks-teks Injil yang mengisahkan, menarasikan kemanusiaan Yesus. Seperti misalkan Yesus makan, Yesus minum, Yesus tidur, mengalami penderitaan dan mati di atas kayu salib. Menurut mereka ini bukti bahwa Yesus itu bukan Allah, karena ia mengalami kematian. Padahal teks-teks tersebut untuk menunjukkan bahwa Sang Firman Kalimatullah itu benar menjadi manusia. Ia memiliki tabiat kemanusiaan. Karena itu ia makan, minum, tertidur, bahkan mengalami penderitaan dan mati di atas kayu salib. Nah, tidak hanya puas sampai di sana, mereka juga berusaha menyelewengkan makna ayat, jadi tahrif maknawi. Jadi ayat-ayat kitab suci itu dimaknai, ditafsirkan tidak sesuai dengan maksudnya yang sebenarnya. Nah, tentu ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk penistaan agama. Misalkan ketika mereka ketika mereka membaca dalam Injil Matius pasal 15, di mana seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus untuk meminta disembuhkan anaknya dari kerasukan. Dan perempuan itu berkata, "Tuhan, selamatkanlah, sembuhkanlah anakku, kasihanilah aku." Yesus berkata, "Aku hanya diutus kepada domba-domba Israel." Mereka katakan ayat ini sebagai bukti bahwa Yesus hanya utusan, sebagai bukti bahwa Yesus bukan Tuhan dan hanya diutus kepada orang Israel. Nah, padahal teks ini, pernyataan Yesus itu hanya merupakan ujian iman bagi wanita ini. Yesus hanya menguji imannya. Masihkah ia teguh memohon, teguh beriman, teguh percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus mampu melepaskan anaknya yang kerasukan roh jahat. Dan terbukti akhir kisah itu, Yesus menyembuhkan anaknya. Dan kalau kita baca dalam Injil yang sama, Injil Matius pasal 28 ini, di sana Yesus justru memerintahkan kepada murid-muridnya, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Artinya, kedatangan Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini contoh tahrif maknawi. Bagaimana mereka menyelewengkan makna teks, menyelewengkan makna ayat-ayat kitab suci. Tetapi tentu usaha mereka tidak hanya berhenti di sana. Bahkan mereka menuduh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu sudah menyelewengkan, itu sudah menerjemahkan cara salah ayat dalam kitab suci demi mendukung ajaran tentang ketuhanan Yesus, seperti yang bisa kita saksikan dalam video berikut. Inilah ayat di Alkitab Kristen yang diubah Lembaga Alkitab Indonesia dari Tuan Guru menjadi Tuhan. Pada tahun 90-an telah terjadi debat ilmiah di Amerika Serikat. Warga Amerika meragukan ketuhanan Yesus karena tidak ada satupun ayat di Bible bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan. Malah justru sebaliknya, di Bible Yesus hanya mengaku utusan. Melihat sebagian warganya mulai sadar bahwa Yesus hanya utusan, Lembaga Alkitab Amerika dan seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengubah isi Alkitab, yaitu di ayat Yohanes 13:13 dari Tuan Guru menjadi Tuhan. Pengubahan ayat dari Tuhan ke Tuhan ini sangatlah amat fatal karena dapat menjerumuskan umat Kristen ke dalam neraka karena memaksakan Yesus sebagai anak manusia menjadi Tuhan. Nah, dalam video di atas kita melihat bagaimana mereka menuduh LAI telah melakukan pembohongan, ya kan? LAI telah mengubah makna teks dalam Yohanes 13 ayat 13. Mereka membandingkan terjemahan kitab suci yang dulunya ditulis, "Kamu berkata, aku adalah guru dan tuan." Kemudian kata mereka, LAI mengubah menjadi guru dan Tuhan. Seharusnya Tuan, tetapi dirubah menjadi Tuhan demi untuk mendukung ajaran tentang ketuhanan Yesus. Nah, tentu ini fitnahan yang tidak berdasar, baik terhadap LAI maupun terhadap ajaran iman Kristen. Mereka katakan Yesus tidak mengajarkan tentang ketuhanan Yesus. Nah, bagaimana tanggapan kita? Ada dua hal yang saya tanggapi tentang atau terkait pernyataan ini.
Yang pertama, kata Tuhan, ya kalau kita lihat di dalam Yohanes 13 tadi, ayat 13, saya akan bacakan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Di sana Yesus berkata, hemes phonete, kamu memanggil me, hemes phonete me, kamu memanggil aku, hodidaskalos, sang guru, kai hokurios, dan sang Tuhan. Nah, kata kurios ini di dalam bahasa Yunani itu memang bisa digunakan baik untuk manusia, seorang yang terhormat, seorang yang memiliki kuasa seperti raja, seorang tuan yang kaya, itu juga bisa digunakan kata ini untuk mereka. Tetapi kata kurios itu juga bisa disematkan untuk Allah, sembahan yang disembah, karena itu sebuah gelar kepenguasaan. Sama dengan bahasa Arab Rob. Kata Rob itu di dalam Quran itu juga bisa dipakai untuk Tuhan. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian, segala pujian lillah, bagi Allah, ya kan, Robnya, penguasanya semesta alam. Tetapi kata itu juga bisa digunakan untuk manusia, seorang yang memiliki kuasa, karena itu tergantung konteksnya. Kata Yunani kurios, kata Arab Rob, kata Ibrani Adonai itu bisa digunakan untuk baik menunjuk kepada sembahan yang berkuasa, sembahan pencipta segala sesuatu, maupun kepada manusia. Tergantung konteks di mana kata itu digunakan. Nah, kalau kita tahu di dalam Septuaginta, terjemahan perjanjian lama di dalam bahasa Yunani yang sudah dikerjakan sekitar abad kedua atau abad ketiga sebelum Masehi, di sana kata kurios dipakai oleh penerjemah Septuaginta ini yang adalah orang-orang Yahudi untuk menerjemahkan baik kata Adonai dalam bahasa Adonai dalam bahasa Ibrani yang digunakan sebagai gelar untuk Tuhan, maupun kata Yod He Vav He, catur aksara suci, nama diri Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Ketika orang Yahudi ya yang ada di Alexandria itu menerjemahkan Septuaginta ini, ketika mereka menemukan huruf Ibrani Yod He Vav He, 4 huruf suci, mereka menerjemahkan sebagai kurios, artinya Tuhan yang berkuasa. Jadi memang tergantung konteksnya. Kalau orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan, Sang Mesias yang ilahi itu, sebagai pernyataan diri Allah, ketika mereka memanggil Yesus sebagai kurios, itu maknanya umum memang, sebagai gelar kehormatan. Seperti misalnya tadi saya berikan contoh wanita Samaria, ketika ia berjumpa dengan Yesus, memohon anaknya untuk disembuhkan, ia menyapa Yesus dalam Matius 15, Kuri, Tuan, ya, kurios, Tuanku, ya kan, itu gelar kehormatan. Ia belum mengenal secara penuh siapa Yesus. Tetapi kalau orang percaya yang sudah mengenal siapa Yesus, ia adalah Sang Mesias yang menyatakan diri untuk keselamatan umat manusia, sebutan kurios bagi Yesus maknanya penuh, menunjuk sebagai sifat ketuhannya, yang ia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Misalnya kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 20, ketika Thomas menjumpai Yesus setelah kebangkitannya, apa yang dikatakan Thomas di sana? Ho kuriosmu, kai hotiosmu, ya Tuhanku, wa kholalahu, dan Thomas berkata kepada dia, Rabbi wa ilahi, Tuanku, my Lord and my God, Allahku. Itu maknanya penuh, bukan segala sapaan kehormatan, tetapi mengakui bahwa dia adalah Tuhan, sembahan itu. Misalkan lagi pernyataan Petrus dalam Kisah Rasul 10 ayat 36. Kisah Rasul 10 ayat 36, di sana Petrus berkata ketika ia menyampaikan firman Tuhan kepada Kornelius, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ya kan? Yesus Kristus, Tuhan dari semua orang. Dalam terjemahan, dalam teks Yunani tertulis, Yesus Kristo utos estin panton, semua kurios, Tuhan dari semua orang. Ini maknanya bukan segala sapaan kehormatan, tetapi menunjuk makna penuh, dia adalah sembahan, pencipta segala sesuatu. Jadi benar-benar fitnah sama sekali. LAI tidak pernah mengubah teks itu untuk mendukung ajaran ketuhanan Yesus. Sebab Yesus sendiri, ya kan, menyadari, Yesus sendiri mengakui keilahiannya. Nah, ini bagian kedua yang saya sampaikan. Tuduhan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa ia adalah Tuhan. Nah, padahal di dalam pasal yang sama, pasal 13 ini, Yohanes 13,
Di sana Yesus menyatakan keilahiannya. Yohanes 13 ayat yang ke-19 kalau saya bacakan. Di sana Yesus justru menyatakan keilahiannya. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, ya kan, ini bicara tentang pengkhianatan Yudas, kamu percaya bahwa akulah dia. Ungkapan akulah dia di dalam bahasa Yunani adalah ego eimi. Nah, ini ungkapan yang sering kali digunakan Yesus untuk menyatakan hakikat atau jati dirinya. Ego eimi itu di dalam Septuaginta, terjemahan bahasa Yunani, dipakai untuk menerjemahkan pernyataan diri Tuhan. Misalkan dalam kitab Yesaya, dalam kitab Keluaran, tentang jati diri Allah yang maha ada, ya kan? Dia maha hadir, maha kuasa. Akulah sang ada, akulah yang maha kuasa itu. Diterjemahkan ego eimi. Nah, orang Yahudi memahami itu. Sehingga ketika Yesus berkata ego eimi, atau dalam bahasa Ibrani anihu, orang Yahudi ingin melempari dia. Karena ia menyatakan dirinya atau menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, ini yang harus diketahui, dan rupanya sangat awam sekali narator dalam video tersebut yang ia tidak memahami sama sekali tentang ajaran Kristen. Injil Yohanes itu ditulis justru untuk menunjukkan hakikat Yesus, keberadaan Yesus. Siapakah dia? Kalimatullahil mutajasid, sang firman yang menjadi manusia. Sang firman itu menciptakan segala sesuatu. Sang firman itu sudah ada sebelum segala sesuatunya, karena ia berdiam dan satu di dalam wujud Allah. Karena itu dalam Yohanes 10 Yesus katakan, Ana wal ab wahid, aku dan Bapa adalah satu. Di sini bukan hanya kesatuan misi, kesatuan visi, tetapi kesatuan wujud. Karena itu dikatakan dalam ayat 33 Yohanes 10, orang Yahudi hendak melempari Yesus ketika ia berkata aku dan Bapa satu, karena ia menganggap dirinya sama dan satu dengan Allah. Dan di sini jelas Yesus menyatakan tentang jati dirinya, keilahiannya. Dan dalam konteks monoteisme Yahudi, ya kan, tidak boleh ada yang ilahi selain Allah itu. Karena itu melanggar hukum Taurat, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sehingga kalau Mesias itu menyatakan diri sebagai yang ilahi, berarti Mesias itu dipahami sebagai pewahyuan diri Allah. Ia yang menyatakan diri Allah itu sendiri. Dan ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Injil Yohanes. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, mengetahui, mengenal tentang Allah sebenar-benarnya, kecuali ia sang anak tunggal Bapa yang eksegesatu. Ia yang menyatakan siapa diri Allah itu. Kenapa? Karena ia sang firman. Firman itu adalah pewahyuan diri Allah, sekaligus jati dirinya, hakikatnya, sifat dzatiyah, sifat diri Allah yang tidak mungkin tidak ada di dalam diri Allah. Nah, sekali lagi Injil Yohanes ini justru bicara tentang hakikat Yesus sebagai sang firman, pencipta segala sesuatu. Dan ada banyak di dalam Injil Yohanes. Misalkan Injil Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata sebelum Abraham jadi, ya kan, Prin Abraham Genestai itu dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ego eimi, aku sudah ada, aku sang ada, aku yang menciptakan Abraham. Tentu bukan dalam wujud kemanusiaan Yesus, tetapi dalam keberadaannya sebagai sang firman yang sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Nah, ini adalah contoh-contoh di dalam Injil Yohanes yang menyatakan tentang siapa diri Yesus. Jadi tidak benar kalau Yesus tidak pernah menyatakan ketuhanannya atau menyatakan keilahiannya. Di dalam Injil ada banyak teks-teks pernyataan Yesus yang menyatakan siapa dirinya. Adapun narasi yang mengisahkan kemanusiaan Yesus itu bukan bukti bahwa Yesus bukan Tuhan atau bukan Allah, tetapi teks itu, narasi itu justru hendak menunjukkan bahwa dia sang firman yang adalah Allah itu benar-benar menjadi manusia untuk menebus, menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.